Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldian Gusti Wistara dengan NPM 233 11094 dari kelas SI 23B. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi ukuran pemusatan data tunggal pada statistika dan juga mata kuliah statistika. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang kecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data tunggal adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota dan dari data contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian rupa sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan dari ukuran pemusatan data tunggal. Pada statistika, tujuannya adalah ukuran pemusatan data dapat membantu dalam menyederhanakan data, menyediakan ringkasan yang mudah dipahami dari sekumpulan data yang besar. Yang kedua, membandingkan dataset, memungkinkan perbandingan antara dua atau lebih dataset yang berbeda. Pada kehidupan sehari-hari, ukuran pemusatan data tunggal digunakan untuk mengukur pemusatan data, yakni untuk mengetahui bagaimana data tersebut mengumpul dan mencari sebuah nilai yang dapat mewakili suatu rangkaian data. Adapun ukuran pemusatan data terdiri dari nilai-nilai kata hitung. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ukuran data pemusatan yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah mean. Pengertian dari mean itu sendiri adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Rumus yang digunakan untuk mencari mean adalah seluruh jumlah X dibagi dengan N, yang dimana seluruh jumlah X adalah jumlah seluruh data yang kita punya, dan N adalah banyaknya data. Contohnya adalah seperti di gambar tersebut. Diketahui data 4, 7, 8, 10, dan 11. Hitunglah nilai rata-ratanya, atau nilai meannya. Caranya adalah kita jumlahkan seluruh data yang kita punya, yaitu 4, 7, 8, 10, dan juga 11 dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data yang kita punya. Data yang kita punya adalah 5, jadi tinggal dibagi dengan 5. Yang hasilnya adalah 40 dibagi dengan 5, dan meannya adalah 8. Jadi rata-rata dari data yang kita punya adalah 8. Jenis yang kedua adalah median. Pengertian dari median adalah nilai yang terletak di tengah data setelah diurutkan. Rumusnya, jika N-nya ganjil, rumus mediannya adalah X di dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Dan jika N-nya genap atau jumlah data yang kita punya genap, rumusnya adalah N per 2 ditambah N per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Contohnya adalah seperti di gambar tersebut, data yang kita punya adalah 3, 5, 7, 8, 9, dan juga 10. Penyelesaiannya, langkah yang pertama adalah urutkan data. Dari contoh tersebut, datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Langkah kedua adalah karena jumlah datanya genap, kita memakai rumus yang kedua, yaitu jika N yang genap. Jadi penyelesaiannya adalah 7 plus 8 dibagi dengan 2 sama dengan 7,5. Jadi median dari contoh soal tersebut adalah 7,5. Jenis-jenis yang ketiga dari ukuran pemusatan data adalah modus. Pengertian dari modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Ciri-cirinya adalah jika semua data munculnya satu kali, itu artinya tidak ada modus. Yang kedua, jika satu nilai muncul paling sering, itu disebut dengan unimodal. Yang ketiga, jika dua nilai muncul paling sering, itu disebut dengan bimodal. Contohnya adalah data dari hal ini 2, 4, 4, 5, 7, 7, 7, dan terakhir 9. Itulah modusnya. Penyelesaiannya adalah data yang paling sering muncul pada
data tersebut adalah 7 dengan 3 kali muncul. Jadi modusnya adalah 7. Dan jenis ukuran pemusatan data yang terakhir yang paling sering digunakan adalah kuartil. Pengertian kuartil sendiri merupakan kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Adapun jenis-jenis kuartil adalah yang pertama kuartil 1 atau kita sebut Q1, nilai yang membagi 25% data terendah. Yang jenis kedua adalah kuartil 2 atau kita sebut Q2. Ini bisa juga disebut dengan median atau nilai tengah. Yang ketiga adalah kuartil 3 atau Q3. Artinya ini nilai yang membagi 75% data terendah. Rumus dari kuartil sendiri adalah Q sama dengan K dalam kurung N+1 dibagi dengan 4, di mana K adalah 1, 2, dan N adalah banyaknya data. Contohnya seperti ini, diketahui data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hitunglah Q1, Q2, dan juga Q3-nya. Penyelesaiannya adalah langkah pertama kita menentukan jumlah datanya. Jumlah data yang kita punya adalah 8, jadi N-nya 8. Langkah kedua kita menghitung Q1. Q1 sama dengan 1 dalam kurung 8 plus 1 dibagi dengan 4. Yang dimana K ini adalah kuartil pertama. Jadi artinya K-nya juga pertama. Dan 8 itu adalah jumlah data yang kita punya. Hasilnya adalah 9/4. Dan dibagi lagi jadi hasilnya 2,25. Itu artinya kuartil pertama ada pada data kedua dan juga data ketiga. Yang dari data tersebut, data kedua dan data ketiga adalah 4 dan 6. Kita jumlahkan lagi data kedua dan data ketiganya. 4 ditambah 6 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Jadi Q1-nya adalah 5. Terus kita langkah ketiga itu menentukan Q2 atau mediannya. Q2 sama dengan 2 dalam kurung 8 plus 1 dibagi dengan 4. Karena di sini kita mencari Q2, jadi 1 yang tadi di Q1 berubah menjadi 2. Hasilnya adalah 18/4 atau 4,5. Dan itu berarti kuartil kedua ada di data keempat dan juga kelima, di mana data tersebut ada 8 dan 10. Kita jumlahkan dan hasilnya menjadi 9. Dan langkah terakhir adalah mencari Q3. Q3 di sini adalah 3 dalam kurung 8 plus 1 dibagi dengan 4, hasilnya 27/4. Dan hasilnya adalah 6,75. Yang berarti Q3 itu berada pada data ke-6 dan juga data ke-7. Data ke-6 dan data ke-7 kita adalah 12 dan juga 14. Kita jumlahkan 12 tambah 14 dibagi dengan 2, hasilnya 13. Kesimpulannya, ukuran pemusatan data merupakan alat penting dalam statistika untuk menggambarkan nilai pusat dari sekumpulan data. Kesimpulan yang kedua, pemilihan ukuran pemusatan harus disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan analisis data. Dan kesimpulan yang ketiga adalah penerapan ukuran pemusatan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan objektif di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan juga ekonomi. Cukup sekian materi dari saya, ukuran pemusatan data tunggal. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.